Semangat pagi para planter. Berjumpa kembali dengan saya Cikgu Muklis di channel YouTube Cikgu Muklis. Para planter, perlu saya ingatkan bahwasanya materi yang saya terangkan pada video audio ini, materi ini adalah materi pembanding ya, sebab jika Anda adalah planter yang bekerja di suatu perusahaan, maka standar kerja yang harus Anda ikuti mengacu kepada IK atau SOP atau Pademekom atau Field Handbook yang ada di perusahaan Anda yang sudah ditetapkan oleh manajemen ya di tempat Anda bekerja. Apalagi terkait pada prinsip-prinsip dasar terhadap kebijakan khusus. Nah, materi yang saya jelaskan ini anggaplah sebagai materi pembanding atau sebagai penambah pengetahuan Anda. Selamat menyimak, semoga dapat dengan mudah dipahami dan dapat memberi manfaat bagi Anda dan semua yang mendengarkan video pembelajaran ini. Salam dari saya, Cikgu Muklis. Semangat pagi para planter. Berjumpa kembali dengan saya Cikgu Muklis di channel YouTube Cikgu Muklis. Masih seputaran pokok bahasan materi-materi panen. Kali ini saya akan menyampaikan topik materi jurus pamungkas mengatasi masalah-masalah panen. Topik kali ini merupakan lanjutan dari materi bab 2 yang berjudul upaya menaikkan produksi. Kita langsung aja. Di dalam masalah panen, ini sangat banyak masalahnya. Namun dari beberapa banyak masalah itu, saya ambil aja beberapa masalah yang sering kita hadapi, yang paling sering buat kita sakit kepala, yang paling sering membuat kita bertanya-tanya gimana sih cara ngatasinya. Masalah yang paling pertama, mungkin Anda juga sebagai planter, juga sebagai praktisi, atau juga mungkin langsung sebagai petani pekebun kelapa sawit. Mungkin Anda bertanya-tanya, saya punya kebun, saya tanam bibitnya bibit unggul. Saya pelihara dan saya rawat, walaupun dengan ala kadarnya. Tetapi kenapa ya hasil TBS yang saya dapatkan per bulannya dan per tahunnya masih rendah? Artinya masalahnya adalah kenapa kok produksi TBS ton per hektarnya rendah? Lalu yang rendah ini yang bagaimana sih sebenarnya? Nah, penetapan rendah ini, kalaulah dia memang menanam bibitnya bibit unggul yang bersertifikat tentunya, kemudian dipelihara dengan baik, ini kemungkinan terbesar penyebab rendahnya ini adalah artinya banyak sekali losis-losis yang terjadi di lapangan. Karena kalaulah itu dilakukan dengan baik dan benar, yield per hektar per tahunnya untuk angka 30 itu tidak kemana. Ya, sekurang-kurangnya dia dapat di angka 20-an ke atas. Nah, tapi ada beberapa petani yang menanam berkebun kelapa sawit ini, rata-rata mereka dapatkan juga per bulannya itu hanya 1 ton per hektar per bulan, atau kita masukkan dalam hitungan tahunan ya sekitar 12 ton lah paling per tahun. Jadi kategori rendah ini kalaulah kita hitungkan terhadap bibit-bibit yang memang bibit unggul yang bersertifikat. Kalau dia bibitnya tidak bibit unggul, dia tidak bersertifikat, ini kita susah memprediksi berapa sih sebenarnya kapasitas produksi yang mampu dihasilkan oleh tanaman itu. Tapi dari pengalaman kita di lapangan, untuk bibit-bibit yang tidak unggul atau tidak bersertifikat, ini sangat jauh di bawah standarisasi bibit-bibit unggul. Nah, yang kedua, masalah yang sering kita hadapi yang kedua ini adalah biaya panen untuk menghasilkan kilo TBS per satuan kilo TBS itu untuk biaya panennya
cukup tinggi ya. Nah, kategori patokan kita tinggi ini gimana ya? Nah, otomatis ini tergantunglah kepada daerah di mana kita mengeluarkan biaya panen ini. Tentunya kalau ini berbagai macam tempat, wilayah, ya ini beda-beda ya. Apalagi kalau petaninya petani di masyarakat umumnya dibandingkan dengan yang perusahaan punya, ini juga tentu sangat berbeda. Saya mencoba mengambil satu angka rata-rata yang kita ambil di bulan Agustus tahun 2022. Saya ambil patokan angka 250 untuk biaya panen per kilonya. Maka jika angka biaya panen per kilonya untuk menghasilkan TBS itu 250 dan 250 ke atas, ini saya kategorikan termasuk biaya panen yang cukup tinggi ya. Kemudian masalah-masalah juga yang sering kita hadapi adalah losis brondolan ya. Jadi brondolan-brondolan yang jatuh, yang terlepas dari janjangnya pada saat melakukan panen ataupun yang lepas sebelum dipotong janjangnya, itu kan banyak berserakan di piring-piringan itu. Nah, beberapa teman-teman yang mengawasi kegiatan panen di lapangan, mereka sangat kesulitan ini untuk melakukan pembersihan brondolan-brondolan ini. Jadi karena apa? Sebenarnya pekerjaan membersihkan brondolan ini bukan pekerjaan yang berat dibandingkan dengan motong buah. Tetapi pekerjaan mengutik brondolan ini memang membutuhkan waktu yang lama. Sehingga para pekerja panen kita merasa rugi secara waktu dia melakukan pekerjaan ini. Kalau dipaksakan juga mengerjakan kutik brondolan ini, akhirnya janjangnya dia nggak dapat gitu. Jadi makanya ini sering sekali di lapangan brondolan ini ditinggalkan. Belum lagi ditambah ancaknya, piringannya yang semak, tambah parah kondisinya. Gitu ya. Masalah yang keempat, banyaknya buah-buah yang sudah masak panen ya, yang matang panen tapi nggak dipanen. Jadi ini terakumulasi menjadi satu hamparan ancak ya. Jadi bisa dikatakan banyak sekali ancak-ancak panen yang seharusnya sudah layak dipanen tapi tidak dilakukan pemanenan. Ini juga masalah-masalah yang sering kita hadapi di dalam pengelolaan panen ya. Sudah 4 ya. Masalah kelima, mutu buah yang dihasilkan ya. Mutu buah yang dihasilkan ini masuk dalam kategori jelek lah ya. Kenapa jelek? Karena banyak buah yang dipanen itu buah-buah mentah. Banyak yang dipanen itu terkadang sudah overripe, ya terlalu masak gitu. Jadi 5 inilah masalah-masalah yang sering kita hadapi di dalam kita mengelola panen ya. Nah, kalau kita kembali bertolak dari masalah-masalah panen ini, tentu kita juga bertanya, jadi sebenarnya tujuan kita sebagai planter di dalam mengelola panen ini apa aja sih? Nah, tujuannya sebenarnya kita ambil secara garis besar, ini sudah mencakup semua, menurut saya begitu ya. Yang pertama, tujuan kita dalam mengelola panen ini adalah ini untuk mendapatkan produksi TBS per hektar yang tinggi, begitu ya. Jadi ya bila perlu setidak-tidaknya kita dapat 30 ton per hektar per tahun lah, ya yieldnya ya. Atau kalau kita mau ambil rata-rata per bulan ya sekitar 2,5 ton per bulan per hektar lah, gitu ya. Jadi kalau bibit yang kita tanam ini memang bibit unggul bersertifikat, kita kelola dengan baik, ini bukan sesuatu yang nggak mungkin ya. Kita sudah dapatkan ini. Kemudian yang kedua, biaya untuk menghasilkan TBS ya yang kita lakukan di lapangan itu biaya panennya per kilogram ini rendah ya, dalam artian untuk saat sekarang ini Agustus tahun 2022 kita ambil patokan Rp200 lah ya, belum termasuk upah evakuasi buah ya, langsir ya. Ini masih biaya panen normal lah ya. Jadi kalau kurang dari Rp200 per kilo ini saya kategorikan masih cukup rendah ya. Karena beberapa bulan terakhir di tahun 2002 ini harga buah kita belakangan ini
cukup menyedihkan lah ya, sampai ada yang sampai pecah 1000 ya. Nah, jadi kalaupun kita bisa tekan biaya panen dengan serendah-rendahnya seperti ini ya, ditambah biaya-biaya operasional lainnya, jadi kita ya nggak terlalu rugi-rugi amat lah ya, dibilang untung besar enggak ya. Yang jelas kita masih bisa bertahan ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana agar buah yang kita jual nanti ini ke pabrik, orang pabrik juga merasa mendapat untung ya, dengan rendemen yang tinggi ya. Rendemen yang tinggi ini ya setidak-tidaknya dia dapat 20 lah, paling 20% lah ya. Kalau bisa di atas itu bisa mencapai 25 ya kan. Nah kemudian selain rendemen, kadar ALB ya, FFA-nya ya, FFA-nya rendah, kadar asam lemak bebasnya ya ALB-nya itu rendah. Nah bercerita tentang ALB, ini sedikit saya kasih gambaran ya. Tapi ini tergantung nanti kebijakan dari masing-masing untuk yang ekspor, yang mau ekspor CPO ya. Kalau kita mau ekspor CPO itu ALB-nya dia kisarannya itu paling tingginya 5% ya ALB-nya. Tapi kalau kita minyak kernel ya, itu ke kadar ALB-nya itu maksimalnya itu 2%. Jadi itu adalah titik tertinggi yang ditoleransi pada saat mereka mau melakukan ekspor ya. Nah tentunya kadar ALB ini ya, persentasenya ini kan sangat dipengaruhi oleh mutu buah, termasuk rendemennya ya. Nah tentunya kita fokus kepada faktor teknis sajalah, masalah-masalah yang mau kita ini bicarakan ya. Jadi berdasarkan faktor teknis pengolahan ini yang paling penting apa sih yang dikendalikan di lapangan, sehingga masalah-masalah panen yang saya sebutkan di atas tadi dan juga tujuan-tujuan panen yang akan kita capai bisa kita capai. Jadi apa yang paling utama yang bisa kita kuasai, yang kita kendalikan? Jawabannya satu, yaitu rotasi panen. Rotasi panen atau pusingan panen ya. Nah jadi rotasi panen ini kita pertahankan pada kondisi yang optimal ya. Yaitu di kisaran 7-8 hari, artinya dalam sebulan di dalam satu blok yang sama kita bisa memanen 4 kali di dalam satu bulan ya. Tentu saja ini pada saat kondisi panen normal begitu ya. Nah sebelum lebih lanjut kita bahas tentang rotasi ini, tentu beberapa teman-teman perlu juga mendengar walaupun ulangan pemahaman kita bersama, agar kita satu pemahaman bahwasanya yang kita maksud di sini rotasi panen ini adalah interval antara panen sebelumnya dengan panen berikutnya yang kita nyatakan dalam hari ya begitu. Misalnya begini, ini agak sedikit serak. Ini blok ini rotasinya berapa hari? Misalnya kalau ditanya begitu ya, kita bilang 8 hari Pak. Sampai hari ini 8 hari. Artinya sampai pada hari ini kalau dipanen berarti ini sudah 8 hari blok ini terakhir kali dipanen. 8 hari yang lalu itu maksudnya. Ya, kalau dibilang oh ini rotasi panennya blok ini hari ini baru 7 hari Pak. Oh artinya berarti 7 hari yang lalu terakhir blok ini dipanen. Itu yang dimaksud dengan rotasi panen. Nah kalau dalam sebulan 4 kali dipanen, artinya kita melakukan bahasa 4 kali blok ini dipanen. Berarti frekuensi kita di dalam melakukan aktivitas panen di blok itu ada 4 kali. Kan begitu. Nah kalau tadi kita bilang yang paling dikuasai adalah rotasi panen, tentunya kita juga harus bersama mengakui bahwasanya nanti kita uraikan bahwasanya menurut saya dan beberapa teman-teman talenter juga ya, bahwasanya kita sepakat nih bahwasanya rotasi panen ini adalah jantungnya panen ya. Nah, kenapa? Karena kenapa saya katakan jantung? Kalau kita punya jantung, jantung ini kan sebagai sentra kehidupan kita ya,
gitu. Jadi kalau jantungnya bermasalah maka bermasalah semua, sama dengan ini. Jadi kalau rotasi panen kita bermasalah, maka semua aktivitas kita yang berkaitan dengan panen itu pasti bermasalah. Ya, jadi kita sepakat bahwasanya jantungnya panen itu adalah rotasi panen. Nah, siapa yang bisa mengendalikan rotasi panen, maka dia sudah bisa mengendalikan jantung panen. Kalau jantung panen dia bisa kendalikan, otomatis pengelolaan panen dia pasti sukses. Ayo kita buktikan bahwasanya memang benar rotasi panen ini adalah jantung panen. Kita tengok hubungan keterkaitannya. Yang pertama coba kita pelajari dan kita analisa secara bersama, apa hubungan rotasi panen dengan mutu buah? Bagaimana sih pengaruhnya? Bagaimana sih keterkaitannya? Oke. Kita andaikan jika satu blok normal ini ya, rotasi panennya udah di atas 10 hari. Udah 10 hari nih rotasi panennya ya, di atas 10 hari, udah 11, 12, 13 gitu ya. Lalu apa yang terjadi? Kita sepakat bahwasanya buah matang panen yang ada di situ itu sudah luar biasa membrondol. Ya kan? Sudah masuk dalam kategori buah-buah yang overripe atau buah yang terlampau masak. Yang gitu. Lalu pertanyaannya, buah yang macam mana rupanya yang overripe? Nah, buah yang overripe ini adalah jika brondolan yang lepas dari janjangnya itu, ya, apalagi brondolan terluarnya, itu sudah 75% ke atas, ya, gitu. Jadi tinggal lagi buah-buah dalamnya itu aja lagi yang ada dia, ya. Nah ini kalau nggak segera dipanen, maka buah-buah yang sudah overripe tadi akan berkembang lagi dia, ya kan menjadi buah-buah yang sudah mulai membusuk dia. Ya, sudah mulai membusuk dia atau sudah mulai kadaluarsa dia. Nah, kalau sudah kayak gini ya udah payah kita mau kirim ke pabrik gitu. Jadi masalah ini kalau kita kirim ke pabrik kan gitu ya. Nah, itu kalau rotasi panennya sudah terlalu lewat. Udah itu kalau ini nyampe ke pabrik kayak mana rupanya? Seandainya pabrik punya kita sendirilah ya. Maka ini kekhawatiran kita ini akan mempengaruhi daripada mutu CPO yang akan dihasilkan, mutu minyak yang akan dihasilkan. Di awal sudah kita bilang, kalau buah ini sudah terlalu overripe, ya, apalagi sudah berbau busuk begitu, ini akan menaikkan ALB, kan begitu. Kalau sudah ALB-nya naik dari ambang batas maksimal yang dipatokkan pada waktu mau diekspor, tentunya akan bermasalah dalam proses penjualan, kan gitu. Itu kalau di pabrik. Kalau di kebun macam mana? Di kebun banyak kali menimbulkan masalah. Yang pertama, masalah yang timbulkannya, kalau buah itu nggak segera diambil, otomatis dia membusuk di situ, kondisi cuaca lembab, ya kan. Jadi dia merangsang terjadinya perkembangan daripada jamur. Akhirnya terjadilah penyakit busuk buah, ya, marasmius, begitu. Apa rupanya efeknya? Dia akan menulari buah-buah kita yang normal, yang masih sehat-sehat, ditularinya juga di situ, gitu ya. Nah, kemudian brondolan-brondolan yang jatuh di piringan itu kan tumbuh nanti itu pada akhirnya kalau nggak segera dibersihkan. Nah, tumbuh jadi tukulan, jadi kentosan. Kalau sudah jadi kentosan di situ itu ya sudah, akhirnya dia menjadi pesaing bagi tanaman kita pada waktu kita nanti mau mupuk yang kenyang, iya gitu loh. Sudah itu yang kedua, kalau udah terlalu banyak di situ tumbuh tukulan, kentosan. Nah, pada waktu berikutnya nanti pemanen kita dalam mengutip brondolan tentunya akan terhalang, ya kan, jadi kotor, jadi nampaknya orang mau kerja itu pun sudah nggak seret lagi gitu loh. Jadi itu efeknya ya. Jadi akhirnya turun lagi tim perawatan ya, keluar lagi duit kita untuk beli herbisida, keluar lagi duit kita untuk bayar upah nyemprotnya itu ya. Mana itu susah juga matinya dulu, nggak segampang itu dikasih gile puasa langsung mati, enggak, ya kan, dikasih para kuat cuma senyum-senyum aja dia. Jadi itu agak susah juga, bandel juga itu apa yang bersihkannya itu ya. Kemudian presentasi brondolan itu kalau sudah buah overripe itu banyak sekali. Akibatnya apa? Pemanen kita malas dia mengutip itu, ya kan, seperti yang kuceritakan di awal tadi, banyak buah tuh terbuang. Akhirnya apa? Dia nggak dapat jumlah janjang untuk mengejar basis, kan gitu, walaupun basisnya tonase kan. Nah akhirnya apa? Dia kan kepepet daripada nggak dapat gaji ini ya kan,
Nah, dicuri-curinya lah buah yang mentah. Dipotongnya lah buah yang mentah yang masih mengkal-mengkal itu, ya kan? Karena kalau dia motong buah mengkal, dia tidak ada waktunya lagi terbuang untuk ngutip berondolan, gitu. Akhirnya keenaan, manen bukan yang mengkal lagi, yang mentah betul kan gitu. Akhirnya buah ini dikirim ke pabrik kan gitu. Di pabrik bikin masalah lagi. Akhirnya rendeman kawan kita ini pabrik itu pun turun kan gitu. Jadi turun rendeman pabrik itu, rendeman minyaknya. Sudah itu pada waktu dikirim ketangkap pula sama orang sertasi kan kena penalti kan gitu. Jadi memang banyak kali masalahnya ya. Jadi lucu juga ya. Jadi rotasi panen tinggi justru persentase buah mentah naik kan gitu. Kan ini suatu pemikiran yang bertolak belakang ini. Otomatis kan sebenarnya kalau menurut pemikiran logika normalnya, kalau rotasi tinggi yang keluar kan banyak buah busuk. Kan gitu, buah overripe. Ini enggak, rotasi tinggi ya kan, tapi yang keluar buah mentah. Inilah jadi alasannya ya. Oke. Kemudian kayak mana pula kalau rotasi panennya terlalu cepat. Gitu, rotasinya terlalu pendek ya, masih kurang dari 10 hari misalnya untuk panen normal lah ya. Ini untuk tanaman-tanaman tinggi lah khususnya, kayak kalau untuk tanaman normal tak kubaik lagi tadi mungkin kurang dari 7 hari lah ya. Ini untuk sawit-sawit yang tinggi, teringanya sawit yang tinggi nih, yang sudah umur 15 tahun ke atas lah ya. Nah, kalau rotasinya terlalu cepat, ini jadi masalah lagi ya kan. Apalagi kalau AKP-nya itu kisarannya kurang dari 20%. Nah, ini lebih gawat. Jadi untuk mencari buah matang panen itu sulit. Akhirnya apa? Akhirnya ya kita kasihlah pekerjaan sama si pemanen ini kan, tambahan ancak, kita luaskan ancaknya kan gitu. Nah, kita cukupkan jamnya, tapi kadang-kadang pun tak dapat juga basis. Lalu akhirnya apa yang terjadi? Ya akhirnya ya dia nekat juga, dipotongnya lagi buah mentah kan gitu, daripada tak bergaji kira-kira kan. Nah, jadi akhirnya rotasi panen yang terlalu tinggi buah mentah keluar, rotasi panen yang terlalu pendek pun buah mentah keluar ya gitu. Makanya ada di pelajaran materi kita sebelumnya itu, kan sudah gue bilang itu, benci kali gue rasanya kalau orang motong buah mentah. Jadi sumber loss terbesar itu adalah, yang pertama adalah memotong buah mentah. Inilah nih alasannya ya. Kemudian kita tengok lagi rotasi panen ini, hubungannya dengan biaya panen. Nah, balik lagi beranda ini. Kalau rotasinya terlalu lama ya, udah lewat kali rotasinya, apa yang terjadi? Tentunya buah overripe akan banyak. Otomatis berondolan yang berceceran di piringan akan banyak. Akibatnya apa? Daripada nggak berkutip itu, kita suruh pemanen pun untuk mengutipnya, akhirnya kita nggak bisa tembus anca, ya jangan nggak dapat. Akhirnya apa? Kita kasihlah lagi pengeluaran ekstra orang untuk ngutip berondolan, kan gitu. Kalau pemanen kita suruh ngutip, serba salah kita kawan. Ya, pertama kalau dia kita suruh ngutip, ya paling-paling itu sampai jam biasa dia pulang lah, ya. Paling kalau buah banyak payah kalau udah overripe ini. Dia nggak dapat nanti janjangnya, ya. Terus yang kedua, kalau kita biasakan dia juga nanti dalam kondisi kayak gini, kita bayar juga berondolannya. Besok pada waktu kondisi normal, dia merasa kok aku nggak dibayar berondolan gitu. Jadi kita akhirnya merusak sistem kita sendiri, kita merusak aturan kita sendiri, bahwasanya pekerjaan panen itu adalah include dengan kutip berondolan karena udah kenaan dibayar dia untuk ngutip berondolan. Jadi saran aku, kalau ada kejadian seperti ini untuk rotasi panjang, kalau bisa orang yang ngutip berondolan tuh janganlah dari pemanen, ya suruhlah orang harian yang lain, kan gitu. Jadi biar kita tidak merusak image dia gitu loh. Kadang-kadang pemahaman terhadap hal-hal yang kayak gini, kita sebagai pimpinan di lapangan harus kita kuasai juga ya. Gitu. Jadi kita berpikirnya harus panjang ke depan. Apa efek negatif
daripada sesuatu kebijakan yang kita lakukan. Walaupun kebijakan yang kita berikan saat ini mengatasi masalah, tapi ada masalah lain mungkin yang timbul dari situ, ya, begitu. Berikutnya adalah kaitan rotasi ini terhadap pembiayaan. Nah, kalau tadi kita sebelum tadi cerita rotasi yang sudah kelewatan, udah terlalu lama lewat rotasinya. Kalau ini yang terlalu kecepatan, nah macam mana? Kalau rotasi panen yang terlalu cepat, misalnya ancaknya sudah berkurang nih, ya kan? Jadi kebetulan juga pemanennya juga lagi banyak nih, ya. Jadi bagaimana caranya kalau rotasi panen terlalu pendek? Akibatnya kan sudah kita paham bersama lah, artinya buah yang matang panen di lapangan pun pasti sedikit. Terus akibatnya apa? Pemanen sudah bisa dipastikan nggak dapat basis, gitu. Nah, terus kita di lapangan apa yang kita lakukan? Ya, kita tambahlah luasan ancaknya. Ya kan gitu, apalagi kita tambah jam kerjanya. Tapi ada konsekuensinya apa? Kalau sudah pekerja panen kita bekerja jamnya terpenuhi 7 jam, luas ancak yang terpenuhi, jadi memang sudah kewajiban kita untuk memberikan upah sama dia setara normal yang biasa dia dapat. Misalnya kita ambil standar patokan UMR lah, berapa gaji UMR per hari, kayak gitu, ya. Sementara untuk ton atau kilo buah yang kita dapat pasti di bawah yang seperti yang biasa kita dapatkan. Nah, ini kan artinya menjadi penambahan biaya kayak gitu, ya. Nah, jadi sebenarnya solusi yang paling tepat ini adalah sebelum kita melakukan pengancaan dengan pemanen di suatu blok, kita kan harus tahu dulu tuh berapa nilai AKP-nya, berapa betul sih pemanen dibutuhkan di situ, dan berapa betul sih kemampuan jelajah dia, kan gitu. Ada yang pemanen bisa sampai 5 hektar pun tahan dia, kan gitu. Tapi panen tuntas ya, bukan panen jalan-jalan ya. Nah, gitu. Jadi lebih bagus begitu, kita alihkan dia dengan pruning, kan gitu ya. Oke. Nah, kalau tadi aku singgung masalah AKP, nanti ada sesi tersendiri pembahasan kita tentang AKP, ya. Yang ketiga, apa sih kaitannya rotasi panen itu dengan umur tanaman? Ini saling berkaitan. Gini. Mungkin kalian masih ingat ini pada waktu tuh tanaman TM kalian baru-baru mula-mula masuk ke TM ya kan, atau TM muda. Ini kalau kalian perhatikan di lapangan, cepat kali masaknya buah itu. Nah, pada saat kayak gitu, maka rotasi panen jangan diambil patokan lagi lama-lama 10 hari sampai itu enggak. Jadi bisa saja rotasi panennya itu sebelum 7 hari sudah dipanen gitu loh. Jadi memang rotasi panen ini berkaitan erat dengan ditentukan juga oleh umur tanaman, saling berkait dia gitu. Kemudian ada lagi TM yang sudah tua-tua nih, yang umur 15 tahun ke atas, ya kan, 20 tahun ke atas. Nah, untuk TM-TM yang tua ini terbalikan dari yang pertama tadi, proses matang buahnya itu agak lambat, agak lambat. Makanya di tanaman-tanaman TM tua ini 1 bulan pun paling orang tuh panen 3 kali cuma. Ya, dibikinnya per 10 hari sekali panennya, gitu ya. Nah, yang paling sedap-sedapnya nih ya itu tanaman pada saat TM produktif ya gitu. Nah, makanya kalau kalian perhatikan tuh grafik produksi itu ya, itu umur 10 tahun ya kan, umur sampai 10 sampai 15 tahun itu lagi cantik-cantiknya itu produksinya tuh, ya kan. Umur 8 tahun itu sudah mulai naik itu. Jadi masa-masa TM produktif inilah rotasinya bisa kita mainkan di antara 7 sampai 8 hari. Pada usia-usia TM produktif inilah kita bisa memanen blok itu 4 kali sebulan. Sila yang kencang-kencang produksi itu, gitu ya. Nah, itulah. Jadi dari situ kan bisa dilihat ya, bahwasanya keterkaitan antara rotasi panen ini dengan berbagai macam itu sangat banyak. Makanya pantas dan wajar lah kita katakan bahwasanya rotasi panen ini adalah jantungnya kegiatan panen, kayak gitu ya. Nah, rotasi panen ini bisa kita modifikasi. Jadi bukan cuma sepeda motor kalian aja yang bisa dimodif. Rotasi pun bisa kita modif. Apa dasarnya? Dasar untuk melakukan modifikasi rotasi panen itu adalah AKP, ya gitu. Nah, lalu bagaimana caranya? Caranya begini. Misalnya nih, peringkat panen ini kan ada 3. Pertama,
peringkat panen pada saat panen puncak, ya kan. Panen puncak itu panen sedang kan gitu, atau panen normal. Kemudian ada panen saat rendah kan gitu pada saat trek-treknya. Nah, kita cerita dulu nih pada saat panen normal. Kalau panen normal ini kan biasa terjadi pada saat cuaca hujan, ini sudah sedang musim sedang lah ya. Kadang hujan, kadang panas dikit gitu. Jadi normal-normal itu rotasinya itu kisaran 5/7 atau 6/7, artinya di dalam 7 hari atau dalam seminggu kita ada kegiatan panen sebanyak 5 kali atau 6 kali kan gitu. Nah, pada saat nanti dia ini panen rendah atau pada saat musim kemarau, ya kan, ini kan sangat mempengaruhi nih. Jadi pada saat kemarau, pada saat panen rendah, itu rotasi panen kita itu 8/10, artinya di dalam 10 hari kita kegiatan panen kita itu paling ada 8 hari, atau bisa dalam 11 hari kita panennya paling ada 9 hari, atau 8/10 atau 9/11. Jadi kalau panen puncak kayak mana lagi? Nah, kalau panen puncak otomatis kan percepatan buah itu kan cepat kali masak, buahnya meledak-ledak. Akhirnya di sini kita ambil modifikasi. Kita modif. Jadi rotasi kita itu adalah 4/6, artinya dalam 6 hari kerja atau dalam 6 hari kita ada kegiatan panen 4 hari. Jadi ulangi lagi ya. Kalau panen puncak itu 4/6 ya. 4/6 itu maksudnya 4 hari panen di dalam 6 hari ya. Kemudian pada saat panen sedang atau panen normal itu 5/7 atau 6/7. Kalau panen rendah ya atau musim kemarau itu 8/10 atau 9/11 kan kayak gitu ya. Nah, ini ada satu lagi kesepakatan yang harus kita sepakati bersama. Nah, semoga kalian setuju. Kalau aku orangnya, aku lebih bagus menyimpan buah itu di pokoknya ketimbang buah itu aku panen dan aku restankan, aku simpan di mobil kan begitu. Kenapa? Jadi kita kan harus ingat ini, bahwasanya tempat terbaik untuk menyimpan buah itu adalah tetap di pohon sawit. Tapi jangan pula nanti kalian alasankan ini, ketemu buah tinggal lapangan, Pak kata bapak kan paling baik nyimpan buah di pohon. Bukan itu maksudnya. Ini berlaku kalau ada kondisi darurat. Nah, kondisi darurat yang macam mana nih? Yang pertama, tiba-tiba pabrik jam nih ada rusak. Nah, pada saat pabrik tidak beroperasi kan begitu. Nah, lebih bagus kita melakukan istirahat panen dulu sambil menunggu pabrik sehat, kecuali kita bisa menjual buah kita itu ke pabrik yang lain kan gitu. Nah, kedua, ini yang lagi heboh-heboh nih pada saat sekarang ini, bulan Agustus tahun 2022 nih, 3 bulan terakhir kemarin. Pada saat harganya rendah, tentunya harga rendah ini dalam arti tidak berkelanjutan ya, tidak berkepanjangan ya. Sehingga pada saat harga sawit kita rendah, sehingga kalau kita jual sawit itu ya nggak mampu dia menutup biaya panen dan biaya lain-lain ya. Tapi kalau cuma biaya panen aku yakin bisa, biaya panen dan lain-lain ini sangat nggak bisa menutup. Nah, pada saat itu saran aku sih untuk sementara direm aja dulu panennya ya. Begitu. Ada yang nanya pula, Pak kalau nggak dipanen kali busuk buat di situ. Ya sama aja, dipanen juga busuk kan gitu. Artinya kalian sudah keluar biaya yang sia-sia gitu ya. Kemudian yang ketiga, atau ada alasan lain ya, ada alasan lain yang dari manajemen yang sehingga menyebabkan kita tidak usah melakukan panen. Jadi aku pikir pertimbangan seperti itu perlu juga menjadi bahan masukan lah sama kalian ya kan. Masalah kalian setuju atau enggak itu balik-balik ke kalian lagi lah ya. Jadi sehingga kalau menurut aku kalau ada kondisi darurat begitu, aku lebih mengambil keputusan lebih bagus aku nggak usah panen dulu sambil melihat kondisi ada perubahan yang lebih baik nggak ke depan ya. Kira-kira begitulah materi kita yang kita bahas bercerita tentang si jantung panen ini ya. Semoga materi ini bisa bermanfaat sehingga dan materi ini juga bisa menjadi masukan buat kalian ya, memperluas wawasan ya kan. Nah, semoga kita ketemu lagi di sesi topik materi berikutnya.
tetap dengan saya Cik Muklis di channel YouTube Cik Muklis. Dan untuk materi berikutnya aku kasih bocoran, nanti kita akan melakukan bagaimana sih kita menghitung AKP, bagaimana sih kita membuat rencana kerja panen, ya begitu. Jadi tetap semangat para planter, jangan mundur ya, tetap kita urusi kebun kita ya. Oke, sampai ketemu lagi, tetap semangat, semangat pagi. Terima kasih telah mampir di channel Cik Muklis. Semoga materi-materi ini bermanfaat. Sampai ketemu di sesi berikutnya.